Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri saya, Sandra Cantika, ingin menjelaskan apa sih LGBT itu. Oke, LGBT adalah istilah yang menggambarkan orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari kebiasaan umum. Nah, singkatannya itu adalah lesbian, gay, biseksual, transgender. Sering banget jadi topik hangat, banyak orang yang bingung. Ada yang mendukung, ada yang menolak mentah-mentah, tapi sebagai generasi yang melek, kita perlu tahu apa sih LGBT itu. Kenapa banyak yang ngomongin ini? Dan karena isu ini nggak cuma soal individu, tapi juga budaya, sosial, dan agama. Bagaimana LGBT menurut Islam? Islam adalah agama yang punya panduan jelas tentang banyak hal, termasuk soal hubungan dan gender. Yuk lihat gimana Islam membahasnya. Oke, hubungan sesama jenis dalam Islam Al-Quran jelas banget melarang hubungan sesama jenis. Contoh paling terkenal adalah kisah Nabi Lut. Pada surat Al-A'raf ayat 80 dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idza qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin, yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu. Kemudian aku juga ingin membahas kenapa ini tuh dilarang, kenapa LGBT dilarang. Allah menciptakan manusia dengan fitrah laki-laki dan perempuan. Perintah menikah juga jelas untuk menjaga kehormatan dan melanjutkan keturunan. Yang dijelaskan pada surat Al-Rum ayat 21 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada dan dijadikannya rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang berpikir. Tuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Sandra tentang LGBT ini. LGBT bukanlah masalah baru, tapi itu tantangan buat kita. Mungkin di era zaman sekarang ini ada beberapa orang yang baru mengenal istilah LGBT, yaitu lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Tetapi yang sebenarnya LGBT itu udah dikenal pada zaman terdahulu, bahkan di zaman Nabi, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut itu sendiri adalah penganut LGBT dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk mengatasinya? Jangan langsung menjudge orang yang berorientasi dengan LGBT, tapi kita harus merangkulnya dan kasih pemahaman bahwa LGBT itu dilarang oleh agama, terutama agama Islam. Islam mengajarkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar yang baik dengan syariat Islam. Jadi jika kita ketemu orang seperti itu, kita rangkul dan kita bawa ke jalan yang benar. Apa
yang dia lakukan itu sudah salah dan kita harus mengembalikan dia ke jalan yang benar. Kasih dia pemahaman, bukan kehinaan. Lagi selanjutnya, LGBT di era digital, tantangan baru untuk kita. Sekarang teknologi itu ada sangatlah berpengaruh di zaman sekarang. Seperti sosial media, mungkin ada konten influencer atau artis-artis yang mengkonten tentang LGBT dan menguploadnya di media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Dan kita jangan sampai terpengaruh oleh konten-konten tersebut, karena konten-konten itu ada benar dan ada salah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan media sosial. Kita harus tetap fokus pada diri kita masing-masing. Ingat, popularitas bukanlah hal yang benar, tapi kita harus punya filter moral yang kuat. Selanjutnya, misalnya ada teman kita yang sedang membicarakan tentang LGBT, janganlah kita untuk mendukungnya, tapi kita harus bisa membawa dia bahwa apa yang diceritakan dia itu salah dan kita harus mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. LGBT dan pandangan Islam terhadap ujian hidup. Islam memahami betul bahwa beberapa orang mungkin merasa tertarik pada sesama jenis, tapi tertarik itu bukan dosa. Selama kita nggak menuruti hawa nafsu, Islam menghormati pilihan untuk berjuang. Nabi Muhammad SAW bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Hadis riwayat Ahmad. Allah paham perjuangan kita kalau kita mampu melawan hawa nafsu yang kita miliki dan tetap berada di jalan Allah. Pahala yang akan menanti kita juga akan insya Allah besar menanti. Jadi tetap semangat dan stay tune. Apa yang harus kita lakukan untuk zaman sekarang ini? Generasi Z itu adalah generasi yang peduli. Kita bisa berperan aktif untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan menjadi jati dirinya atau kesulitan akan hidupnya. Edukasi dengan kasih sayang, jangan hanya bilang LGBT itu dosa, tapi kasihlah pemahaman kenapa Allah melarang kita untuk menerapkan LGBT. Karena dari kaum Nabi Lut sendiri itu kena azab yang sangat kuat yang Allah berikan kepada mereka, dan bagilah orang-orang yang penganut LGBT itu untuk kembali ke jalan yang benar. Bantu dengan inovasi, berjuang akan syariat Islam. Bagaimana Allah melarang mereka untuk tidak menganut LGBT? Karena LGBT itu sangatlah dibenci Allah, dan kita bantu dia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ke jalan yang benar.